Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah dan kita akan membahas permasalahan yang sangat penting yang terkait dengan keimanan, yaitu masalah nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita. Tema nawaqidul iman atau judul nawaqidul iman atau pembahasan nawaqidul iman ini merupakan pembahasan yang paling penting dan memiliki urgensi disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, bahwa dosa-dosa yang membatalkan dan merusak keimanan itu merupakan dosa yang paling berbahaya. Akbarudz dzunub 'alal itlaq, dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Bagaimana tidak berbahaya jika satu pembatal, jika satu dosa yang membatalkan iman kita lakukan, maka akan membatalkan keimanan kita, mengeluarkan kita dari daerah iman menuju kekufuran. Ini satu perkara yang tidak boleh diremehkan. Maka mengetahui apa-apa yang bisa membatalkan iman itu termasuk ilmu yang paling penting yang harus diketahui. Karena dosa itu, ada dosa yang merusak iman kita, membatalkan iman kita, yang itu akan menjadi pembahasan ke depan. Dan ada dosa yang tidak merusak, atau bukan tidak merusak, tidak membatalkan iman kita, tapi mengurangi iman kita. Ada perbuatan yang jika kita lakukan bisa membatalkan syahadat kita. Ada dosa yang tidak membatalkan syahadat, tidak membatalkan iman, tapi mengurangi iman. Maka dosa yang membatalkan iman ini merupakan dosa yang paling berbahaya. Alasan yang kedua, kita perlu mempelajari tentang nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan, agar kita mengerti, mengetahui jalan-jalan yang berbahaya, agar kita mengetahui, mengenal jalan-jalan kekufuran. Kalau kita mengetahui jalan kekufuran, maka kita bisa menghindarkan diri dari jalan tersebut. Itu diantara pentingnya kita mengetahui keburukan. Maka yang perlu diketahui itu tidak hanya kebaikan,
Tapi juga orang Islam harus tahu keburukan. Dia mengetahui kebaikan untuk diamalkan, dia mengetahui keburukan untuk menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Hal ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Kita harus tahu mana jalan orang-orang saleh, mana jalan orang-orang yang berdosa, mana jalan keimanan, mana jalan kekufuran. Dan Umar bin Khattab sudah mengingatkan akan bahayanya manusia yang hanya mengenal kebaikan tapi tidak mengenal keburukan. Beliau berkata, innama, kata beliau, tanqudhu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, tali simpul Islam akan terputus satu demi satu. Tali simpul Islam yang mengikat keislaman akan terputus satu demi satu apabila dalam Islam tumbuh orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Dia tidak mengenal tentang jahiliyah. Orang yang tidak mengetahui jalan keburukan, dia akan bisa tersesat di jalan tersebut. Orang yang tidak mengetahui ada lubang di satu tempat, dia akan terjerumus di dalam tempat tersebut. Kapan orang akan terhindar dari lubang di satu jalan? Ketika dia tahu bahwa di situ ada lubang, dia baru bisa menghindarkan diri dari lubang tersebut. Maka orang juga harus tahu. Untuk apa? Untuk jelas, agar jelas baginya mana jalan kekafiran, jalan yang bisa mengeluarkan dari Islam, dan mana jalan keimanan. Itu di antara urgensi kita mempelajari nawaqidul Islam. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pernah berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Ini diantara kecerdasan Hudzaifah ibn al-Yaman, salah seorang sahabat yang mulia. Apa kata beliau? Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu akan menimpaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Maka ada syair yang berbunyi, araftu syarri la li syarr. Ya. Saya mengetahui kebenaran, saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi saya mengetahui keburukan tersebut untuk agar bisa membentengi diri dari keburukan tersebut. Ya. Orang yang gak faham pembatal-pembatal keislaman, bisa jadi dia melakukan pembatal-pembatal keislaman tanpa disadari, dan ini banyak contohnya.
Ada orang melakukan kesyirikan besar, sepakat itu syirik, tapi dia tidak sadar kalau itu syirik. Dia tidak ada niat untuk berbuat syirik, tidak. Tidak ada niat untuk menyembah selain Allah, tidak. Dia ingin menjadi hamba Allah yang baik, namun dia salah jalan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia hanya tahu perintah, dia tidak tahu larangan. Dia hanya tahu tentang tauhid, tapi dia tidak tahu pembatal-pembatalnya. Dan pembatal iman itu penting untuk diketahui, seperti kita harus belajar pula pembatal-pembatal wudhu, pembatal-pembatal sholat. Ya. Orang kalau hanya belajar rukun wudhu, sunnah wudhu, atau pembatalnya, bisa jadi dia melakukan pembatal wudhu. Ya. Dan wudhu, kalau satu pembatal saja dilakukan, wudhunya sah apa tidak? Tidak sah. Satu pembatal sholat dikerjakan, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Maka penting juga mengetahui pembatal-pembatalnya. Ya. Syekh Abdullah bin Al-Syekh rahimahullah pernah berkata, ketahuilah bahwa masalah-masalah ini, yakni pembatal-pembatal keimanan ini, termasuk masalah di mana seorang mukmin patut memberi perhatian kepadanya agar dia tidak terjerumus ke dalam salah satu di antaranya tanpa dia sadari, agar Islam dan kekufuran menjadi jelas baginya, sehingga kesalahan dan kebenaran menjadi jelas baginya, dan dia berpijak di atas basirah dalam agama Allah. Dia melakukan perbuatan baik berdasarkan ilmu, dia meninggalkan keburukan berdasarkan ilmu. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu belajar tentang nawaqidul Islam? Yang ketiga, disebabkan pembatal-pembatal keislaman ini merupakan perkara yang sudah menyebar dan mewabah di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Nanti kita akan bahas satu persatu, Pak. Pembatal-pembatal ini sudah menyebar. Kita akan melihat nanti orang mengucapkan ucapan yang itu kekufuran, tapi sering kita dengar di masyarakat kita. Bahkan perbuatan yang berbahaya ini sudah diingatkan oleh para sahabat ketika mereka berjumpa dengan para tabi'in. Di antara mereka, ketika mereka menemui generasi tabi'in itu generasi yang berguru dengan para sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Sebagian sahabat mengatakan, kalian saat ini mengucapkan kalimat yang kalian anggap remeh, padahal itu menurut kami di masa Nabi termasuk al-mubiqat, termasuk dosa-dosa besar. Itu zaman dulu, Pak, sudah menyebar orang-orang mengucapkan kata-kata yang berbahaya tapi dianggap remeh, apalagi di zaman sekarang. Ya. Di antara contohnya, orang sering meremehkan perbuatan melecehkan syariat, melecehkan sunnah, melecehkan ajaran Nabi. Terkadang pelecehan-pelecehan itu dibungkus dalam bentuk komedi, dalam bentuk guyonan, dan itu dipertontonkan dan ditonton oleh jutaan kaum muslimin, padahal itu kekufuran. Dianggap biasa, Pak.
Dan ini juga penting, kenapa? Karena generasi kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita ke depannya akan menghadapi kondisi ilmu agama semakin menipis. Ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang banyak orang melecehkan agama, bagaimana nantinya? Maka ilmu-ilmu seperti ini harus terus ditanamkan, Pak. Akidah ditanamkan. Dan jangan tertipu dengan manusia yang meremehkan ilmu akidah, ilmu tentang iman. Itu patut diulang-ulang. Itu lebih penting daripada ilmu-ilmu yang enggak bermanfaat itu. Itu yang menjaga agama, yang menjaga keyakinan. Ya. Itu yang paling berbahaya, Pak. Maka kenapa ini penting? Karena nawaqidul iman itu menyebar. Ya. Kemudian, kenapa pembahasan ini juga perlu disampaikan? Urgensinya apa? Karena terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terkait dengan pembatal-pembatal ini, muncul dua kelompok yang sama-sama ekstrim. Ada kelompok yang ekstrim kanan. Siapa kelompok yang ekstrim kanan itu? Kelompok yang memasukkan dosa yang tidak membatalkan iman dianggap membatalkan iman. Tadi seperti saya singgung di awal, dosa itu ada yang membatalkan iman kita, ada yang tidak membatalkan. Yang ekstrim, Pak. Ada orang-orang yang perbuatan dosa yang tidak membatalkan, mereka anggap itu membatalkan Islam. Ini berbahaya. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan kekafiran. Dan ini sudah muncul di zaman salaf, kelompok yang disebut dengan Khawarij. Siapa kelompok Khawarij itu? Kelompok yang punya keyakinan siapa orang Islam yang melakukan dosa besar apapun dia kafir. Jadi bagi mereka tidak ada dosa mengeluarkan dari Islam, ada dosa tidak, semua dosa kafir. Dan tidak hanya mereka kafirkan, tapi mereka katakan siapa yang dikafirkan halal darahnya. Berbahaya, itu ekstrim, ekstrim kanan. Lawannya ekstrem kiri. Siapa? Orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak punya prinsip. Ada kekafiran, ada keimanan, tidak punya prinsip itu, semuanya boleh. Anda mau hina agama, Anda mau celah agama, selama Anda masih punya keyakinan kepada Tuhan, Anda mukmin. Ini kelompok Murji'ah. Dua-duanya berbahaya. Ahlus Sunnah pertengahan. Ada kekafiran, ada dosa yang mengeluarkan orang dari Islam, tapi tidak semua dosa. Dan perlu diingat, orang yang melakukan pembatal keislaman pun, pembatal keimanan pun, tidak boleh serta-merta langsung dikafirkan, karena ada persyaratannya juga. Maka kita belajar ini terutama bukan untuk jadi alat mengkafirkan, tapi alat untuk mendakwai, mengingatkan, hei kamu jangan berbuat ini, kamu bisa kufur dengan perbuatan ini. Karena perbuatan kafir dan mengkafirkan orang itu berbeda, Pak. Orang yang melakukan perbuatan kufur tidak serta-merta langsung divonis dia kafir. Bisa jadi dia tidak tahu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang jatuh kepada kekufuran, Pak. Melakukan praktek-praktek kesyirikan tanpa dia sadari. Karena mungkin dia jauh dari tempat-tempat ilmu, dia tidak mengenal ilmu,
Dia tidak niat untuk kafir, tidak niat. Orangnya ingin menjadi hamba Allah yang baik, tapi karena nggak tahu, atau karena lingkungannya, atau karena dia tumbuh di keluarga yang memang mengerjakan tradisi-tradisi seperti itu, maka orang yang jatuh kepada kekufuran tidak boleh langsung kita katakan kamu kafir. Ya. Tapi kita menjadikan peringatan. Maka ada dua kutub yang sama-sama berbahaya ekstrem. Yang satu melampaui batas, pokoknya dosa kafir. Itu kalau dulu ada kelompok namanya Khawarij. Sekarang nama itu tidak ada, tapi pemikirannya ada. Pemikirannya ada. Mereka mudah mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa yang tidak kafir, dianggap kafir. Lawannya Murji'ah. Kalau dulu namanya Murji'ah, pokoknya kalau orang itu sudah syahadat, hatinya yakin tidak boleh dikafirkan. Entah dia mau mencelah syariat, melecehkan syariat, melecehkan sunnah Nabi, tetap dia muslim. Pokoknya syahadat. Ini dua kutub yang sama-sama menyimpang dari jalur pertengahan. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu berada di tengah. Khairul umur awsatuha. Kemudian nah, itu ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum, kenapa kita perlu mengetahui nawaqidul iman, apa urgensinya. Kita yang pertama tadi, karena nawaqidul iman akbarudz dzunub 'alal itlaq, merupakan dosa yang paling berbahaya karena menghilangkan, melenyapkan keimanan kita. Yang kedua, agar jelas jalan kekufuran dengan jalan keimanan, sehingga kita bisa melalui jalan keimanan dan meninggalkan jalan kekufuran. Yang ketiga, perbuatan pembatal-pembatal ini qad ammat wa tammat, menyebar, sudah mewabah. Atau dengan bahasa lain mungkin tidak mewabah, tapi menyebar, banyak dilakukan. Maka perlu disampaikan, diingatkan. Yang keempat, terjadinya sikap ekstrim dan sikap acuh tak acuh, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Kemudian yang perlu kita sampaikan sebelum kita masuk pada perbuatan-perbuatan yang membatalkan iman, yang perlu kita sampaikan bahwa menuduh orang dengan kekafiran itu bukan perkara ringan, bukan perkara yang boleh diremehkan. Karena mengkafirkan orang yang tidak layak, orang yang tidak kafir menurut Allah dan Rasulnya, mengkafirkan orang yang memang Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, itu perbuatan yang sangat berbahaya. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 94, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak.
Maka Allah ingatkan, jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam, yakni sudah mengucap Assalamualaikum, kita kafirkan dia, hanya ingin mendapatkan harta benda duniawi. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memperingatkan masalah ini agar kita berhati-hati menuduh, menvonis. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufur illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seseorang menuding saudaranya, saudara seiman, dengan kefasikan dan kekafiran, kecuali hal itu kembali kepada dirinya jika rekannya tidak demikian adanya. Orang kalau sudah melemparkan tuduhan fasik atau kafir, tuduhan itu pasti akan kembali ke salah satu dari keduanya, pasti. Kalau tidak kembali kepada penuduh, dia akan kembali kepada yang tertuduh. Kalau tidak kembali kepada yang tertuduh, dia akan kembali kepada siapa? Yang penuduh. Kita katakan orang kafir kan, ternyata Allah tidak menganggap orang itu kafir, Pak. Kekafirannya kemana? Ke kita. Kita bisa jatuh kafir dalam hitungan detik. Bahayanya lisan. Dan saya ingatkan, karena ini terjadi terkait dengan pemilu, tidak perlu sampai lebay memunafikkan, mengkafirkan saudara-saudara kita yang beda pilihan. Itu lebay. Hati-hati, Pak. Itu saya sudah dengar itu. Yang mele itu munafik. Allahu Akbar. Hati-hati ya akhi. Naam, mungkin yang ini yang baik menurut kita, itu tidak baik, itu bermasalah. Tapi sampai menjatuhkan vonis, wow, itu bukan perkara ringan, Pak. Ya. Ini juga kita ingatkan, tidak usah lebay, tidak usah sampai membawa kekafiran, kemunafikan. Karena ini semua Muslim. Kecuali kalau pilihan kita Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ya. Paham? Calon presidennya Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Yang milih Abu Jahal kafir atau munafik? Ini Muslim. Ya, tentu ada baik ada tidak, Pak. Tapi tidak perlu sampai membawa-bawa kemunafikan dan kekafiran. Hati-hati. Perkara berat ini. Ya. Ini saya dengar, saya sampaikan karena saya dengar, Pak. Baru saya dengar. Munafik Ustadz. Loh, hati-hati, Pak. Ya. Di belakang masing-masing calon itu ada ustadz, ada kiainya, ada orang. Kalau Anda katakan munafik, jutaan manusia munafik. Dan Anda sudah memunafikkan banyak kaum muslimin. Hati-hati. Ini hadis bahaya. Anda salah. Satu orang saja bisa kembali ke Anda. Bagaimana Anda memunafikkan jutaan manusia? Jadi hati-hati, Pak. Ya, tetap akal sehat, iman juga harus dijaga. Ya. Anda punya pilihan, kita punya pilihan. Cari yang terbaik. Jangan cari yang ngasih fulus. Itu juga perbuatan buruk. Tapi tidak perlu kemudian sampai kita goda oleh syaitan, kafirkan saudara, oh munafik ini. Ya, jangan. Hati-hati, syaitan bisa merusak iman kita, Pak. Ini masih terkait ini. Ya, termasuk sampai mengkafirkan. Saya mendengar sendiri, Pak. Sampai mengkafirkan orang, calon tertentu, itu kafir itu. Hehehe. Anda kalau ngomong kafir jangan fase-fase ya akhi. Berat itu, konsekuensinya berat.
Lebih baik Anda katakan subhanallah, astagfirullah, daripada mengkafirkan orang. Ya. Jadi ini masih terkait, Pak. Itulah karena apa? Kejahilan. Karena tidak ngerti, hanya semangat, terprovokasi dengan berita-berita yang ada, akhirnya bertindak lebay. Lebay itu apa? Ghulu. Ghulu itu berlebihan. Hati-hati, Pak. Akhirnya eman. Sudah sholat subuh di masjid, rusak gara-gara lisan. Ya. Jadi seperti itu. Sikapi kekafiran, kemunafikan. Kalau calonnya tadi seperti tadi saya katakan, Pak, Umar bin Khattab sama Abu Jahal, Pak. Ya ini saudara-saudara kita sudah. Ya. Di belakang mereka kaum muslimin. Hati-hati loh. Satu tuduhan itu sama seperti seolah-olah kita memunafikkan semua. Bahaya. Ya, bahaya. Kalau ada kesalahan, ada ketidaksampaikan, tapi jangan hati-hati dengan vonis. Apalagi munafik, kafir, itu paling berbahaya. Betul-betul kita jaga lisan kita. Lebih baik bicara yang jelas, kekafiran yang jelas, yang para ulama sepakat. Kita bicara untuk mengingatkan, hei umat Islam, jangan melakukan perbuatan ini, karena ini bisa menjerumuskan Anda kepada kekafiran. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.